Guangzhou terletak di hulu sungai Xiangjiang di bagian utara kota Guilin dan dikenal dengan sebutan Gerbang Besar Guangxi Utara dan Lumbung Guilin Utara. Daerah ini memiliki hasil panen melimpah ruah. Sumber makanan pokok yang melimpah inilah yang mengisi perut masyarakat Guangzhou yang berjiwa besar dan menyukai kebebasan. Mereka menikmati suka dan duka hidup ini dengan penuh keberanian dan keyakinan bahwa semua pasti bisa dilewati dengan baik. Berjalan di Guangzhou terasa seperti sedang berada di tempat bebas dari aturan dan sangat mengasihkan. Di bulan Agustus, padi yang ditanam musim semi sudah dipanen, namun aroma padi yang semerbak masih menyelimuti kota Longshui. Qiang Pan masih belum bisa berhenti dari kesibukannya. Sasaran dia kali ini adalah ikan emas hehua dalam sawah padi. Di sini para petani sedang mengalirkan air ke sawah. Inilah momen paling bahagia bagi anak-anak. Dulu saat kami kecil suka menangkap ikan dengan cara ini. Dan sudah biasa makan ikan mas hehua. Namun keceriaan ini butuh pengorbanan yang besar. Qiang Pan mengelola sebuah penginapan etnik kampung dan teman-temannya sering memanggilnya Tuan Tanah. Pelanggan tetapnya dari berbagai macam daerah sangat suka memesan ikan mas hehua darinya. Ia bahkan sering sekali kehabisan karena permintaan ikan mas hehua yang terlalu tinggi. Demi tidak mengecewakan pelanggan yang jauh-jauh datang, Qiang Pan membeli ikan-ikan ini dari petani yang akan menanam padinya di musim panas nanti. Awalnya para petani berencana untuk menunggu sampai ikan ini tumbuh besar dan bisa dijual dengan harga lebih tinggi, yaitu 45 yuan per setengah kilonya. Dengan ukuran ikan saat ini, harganya hanya 20 yuan per setengah kilonya. Namun Qiang Pan sudah tidak punya pilihan lain. Agar transaksi ini berhasil, dia membuka harga 45 yuan. Mahal ya mahal, apa boleh buat? Kebetulan saya sudah berjanji kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhannya. Ikan emas hehua berwarna hitam mengkilat dan sering disebut ikan hitam. Jauh pada masa dinasti Qing, ikan emas hehua diberikan sebagai upeti untuk kerajaan. Setiap kali bibit padi tumbuh sekitar setengah bulan, ikan mas hehua ini sengaja dimasukkan ke dalam sawah. Mereka akan menghabiskan seluruh hidupnya di dalam sana dengan memakan biji padi yang jatuh ke air. Namun pertumbuhan mereka sangatlah lambat. Kotoran ikan adalah pupuk organik unggul yang dapat menyuburkan pertumbuhan padi. Ekologi pertanian tidak menggunakan pestisida ini memungkinkan ikan dan padi untuk tumbuh bersama. Ikan emas hehua yang paling besar hanya setebal 2 atau 3 jari saja, namun terlihat sangat menarik. Si Lolo, istri Qiang Pan, juga menganggur meski sedang dalam keadaan hamil. Mereka sangat suka membuat sup dari ikan mas hehua yang segar ini. Setelah ikan dicuci bersih, bagian perutnya disayat agar cairan empedunya keluar. Ini dilakukan agar ikan tidak terasa sepat dan pahit di mulut. Organ dalam dan darahnya tidak dibuang. Cara ini akan menjaga kesegaran dan rasa manis daging ikan. Cairan empedunya jangan sampai tersisa, karena nanti rasanya jadi pahit.
Saat memasak, masyarakat Chuanzhou tidak suka menggunakan kecap asin dan akan menggantinya dengan kacang kedelai fermentasi. Selain menambahkan tomat dan paprika, salah satu bumbu masak yang tidak boleh dilupakan adalah daun nilam. Daun nilam dan ikan adalah kombinasi serasi yang akan menonjolkan rasa segar pada ikan. Masyarakat Chuanzhou memberi nama hidangan ini ikan wangi adas. Bukan hanya daun nilam, rempah lainnya yaitu daun kemangi juga mendapat pujian dari masyarakat Chuanzhou. Dalam resep masakan masyarakat Chuanzhou, salah satu jenis sayuran yang sangat cocok dengan daun ini adalah cabai. Oleh karena itu lahirlah sebutan cabai wangi adas untuk daun kemangi. Sedangkan haijiao adalah sebutan umum masyarakat Chuanzhou untuk cabai. Dulu ikan ini hanya dimakan oleh kaisar. Sekarang kita bisa makan sepanjang waktu. Rasanya sungguh harum dan juga lembut. Pelanggan yang berlokasi jauh dan tidak berkesempatan untuk datang langsung untuk mencicipi ikan segar ini, bisa juga mencoba ikan hehua panggang sebagai penggantinya. Setelah organ dalam ikan emas hehua dikeluarkan dan diaduk rata dengan garam, ikan dimasak sampai matang. Setelah matang, ikan ditata di atas rak besi yang beralasan tumpukan padi dan dipanggang dengan arang. Setelah sehari semalam, ikan akan menjadi kering dengan warna kuning kecoklatan dan bisa bertahan lama. Bagaimanapun cara memasaknya, ikan mas hehua yang terasa sangat lembut dan segar dengan aroma harum padi yang menonjol saat disantap. Aroma harum padi juga tercium pada bihun. Masyarakat Chuanzhou juga sangat menyukai bihun seperti masyarakat Guangxi. Penjualan bihun kering produksi wilayah ini mencakup lebih dari 3% penjualan bihun se-Tiongkok. Bihun sudah menjadi makanan pokok sehari-hari bagi masyarakat Chuanzhou. Hanya saja selain bihun minyak cabai, sangat sulit untuk menemukan menu bihun lain di Chuanzhou. Tang Tejin yang berusia 60 tahun selalu bekerja siang dan malam sepanjang tahun untuk membuat bihun. Ciri khas bihun Chuanzhou adalah rasa yang sangat segar dan tekstur yang kenyal. Bihun harus dibuat dan dikonsumsi langsung di hari yang sama. Beras harus direndam selama 2 hari terlebih dahulu, setelah itu dicuci bersih dan digiling menjadi cairan kental. Adonan kemudian dimasukkan dalam kantong kain dan ditekan hingga kandungan airnya keluar. Setelah itu dibentuk menjadi gumpalan adonan. Dan direbus dalam air mendidih sampai setengah matang. Adonan setengah matang kemudian ditekan dengan saringan agar berbentuk panjang. Bihun sudah terbentuk dan siap menunggu pesanan pelanggan. Setiap kedai bihun minyak cabai di Chuanzhou membuat bihun dengan metode ini, sehingga papan nama kedai mereka selalu bertuliskan bihun tekan yang menandakan bahwa bihun dibuat segar setiap hari. Setiap hari saya bangun jam 3 atau jam 4 subuh. Sepanjang tahun, saya tidak beristirahat 1 hari pun. Namun tidak ada cara khusus untuk mencegah bihun ini terputus-putus atau basi. Inilah kesulitan bagi mereka yang membuat bihun dengan metode tradisional. Tapi Tang Tejin yang sudah berjualan selama 7 tahun, dia tidak pernah merasa kesulitan dengan hal ini. Sesendok kacang kedelai yang dimasak bersama tulang babi dengan sesendok minyak cabai dan sedikit daun bawang. Inilah semangkok bihun minyak cabai yang panas dan siap untuk disantap. Minyak cabai yang dibuat dari campuran minyak kacang dan bubuk cabai membuat bihun ini terasa pedas dan lezat. Ditambah dengan tekstur bihun yang kenyal dan halus, kacang kedelai yang lembut, serta kuah kaldu yang pekat, semua ini menjadi bihun minyak cabai Guangzhou memiliki namanya sendiri.
Bagi masyarakat Cuanzo, bihun minyak cabai bukan hanya sekedar sarapan saja. Ini nostalgia kampung halaman dan setiap kali ke kampung halamanku, aku selalu menyempatkan waktu untuk makan bihun ini. Kuahnya enak, minyak cabainya enak, bihunnya segar. Saya tinggal jauh dari sini. Saya sengaja datang demi semangkuk bihun ini. Bihun ini benar-benar enak. Saya setiap hari datang ke sini dengan anak saya. Dari dia masih kecil saya bawa ke sini, dan sekarang dia sudah sebesar ini. Di mata para pelanggan, Tang Tejin dan sang istri Tang Yulan sangatlah beruntung. Anak mereka Tang Chao yang berusia 19 tahun berhasil masuk Universitas Tsinghua. Saya sengaja membawa cucu saya kemari untuk bisa makan bihun sang juara ini. Saya berharap cucu saya juga bisa masuk Universitas Tsinghua. Kamu mau kuliah kan? Pasangan suami istri yang tidak pernah menutup kedainya ini pernah menutup kedainya demi mengantar anaknya ke universitas. Sewaktu saya di Beijing, saya sangat merindukan bihun minyak cabai kampung halaman saya ini. Sebenarnya orang tua saya sudah masuk usia pensiun, tapi mereka masih sering bekerja siang malam. Oleh karena itu, bagi saya, bihun minyak cabai ini adalah hidangan yang membuat saya merasa seperti di rumah. Tapi terlalu berat, saya tidak mau anak saya melanjutkan bisnis ini. Minyak cabai yang merah dan panas bagaikan kehidupan orang-orang yang penuh semangat membara. Dalam semangkuk bihun ini tersimpan suka dan duka, serta cinta dan harapan dalam hidup. Masyarakat Cuanzo sangat mencintai dan bangga akan kampung halamannya. Mereka menghasilkan padi pada musim semi yang kaya akan kandungan selenium, dan merekalah yang membawa padi jenis ini tumbuh di Guangxi untuk pertama kalinya. Mereka juga mahir dalam fermentasi beras, menjadi arak yang memeriahkan suasana makan. Ayo tambah lagi minumannya. Atau membuat camilan khas daerah selatan Tiongkok, yaitu jiba atau kue beras ketan. Chiang Simao dan Wen Tianchao dari desa Paipao dalam menu makanan sehari-hari mereka sangat sering muncul sejenis kue beras ketan yang berwarna putih. Camilan yang terlihat biasa-biasa saja ini justru menjadi makanan yang harus disajikan saat tahun baru. Beras ketan dikukus hingga matang, lalu ditumbuk hingga lengket. Setelah itu adonan diratakan berbentuk bulat dan diberi cap, kemudian disimpan. Kue ini biasanya dipanggang di atas tungku saat ingin dimakan. Panas api akan membuat kue beras ini mengembang. Semakin halus beras ketan itu ditumbuk, semakin besar kuenya mengembang. Kue beras ketan putih yang rasanya monoton ini masih harus dikombinasikan dengan saus cabai cincang agar bisa mencapai kelezatan yang disukai Chiang Simao. Kami menanam cabai, apapun makanannya biasa kami tambahkan cabai. Masih ada satu jenis kue beras ketan yang lain. Sebelum membuatnya, Wen Tianchao harus memetik bunga labu terlebih dahulu. Dalam perbandingan yang ketat, tepung ketan, tepung gandum, garam, gula, dan bubuk cabai diaduk menjadi adonan. Adonan kemudian dimasukkan ke dalam bunga labu dan dikukus hingga matang. Dengan tambahan aroma tumbuhan yang menyegarkan, kue beras ketan ini akan terasa asin, manis, wangi, dan pedas. Kita bisa memakai bunga apa saja. Tetapi makanan yang mirip dengan kue labu ini sebagian akan dikeringkan agar mudah dibawa saat bekerja di luar. Kue beras ketan yang sudah kering dan tetap memiliki aroma bunga labu yang menyegarkan dengan tekstur yang tetap kenyal. Di sini memang bunga apa saja bisa dipakai.
ikan masahua beraroma padi yang semerbak, bihun dengan minyak cabai yang pedas, dan kue beras ketan dari butiran beras. Ini semua adalah bentuk kerjasama yang harmonis antara manusia dengan alam, yang juga merupakan bentuk penyaluran perasaan masyarakat Cuanzo lewat jamuan makanan. Ayo. Silakan, tambah lagi makanannya. Ayo. Pada bulan Agustus, Wen Tianqiao akan pergi ke lahannya untuk memetik cabai yang sudah matang. Ketinggian 600 meter di atas permukaan laut dan iklim yang lembab di desa Paipao dapat menghasilkan cabai yang memiliki daging yang tebal dan mengandung banyak air. Di tangan masyarakat Cuanjo, cabai selalu bisa menjadi makanan yang beraneka ragam dengan rasa yang luar biasa. Masyarakat Cuanzo yang sangat menyukai rasa pedas sering memasukkan cabai hijau utuh ke dalam minyak panas tanpa diiris atau dipotong sedikit pun. Saat ditumis, panas minyak akan membuat aroma cabai keluar seketika. Cabai dapat dihaluskan dengan spatula. Cara memasak seperti ini bisa membuat cabai lebih meresap pada masakan. Masyarakat Cuanjo menyebut ini sebagai lelai ciao. Baik minyak babi, telur mata sapi, ataupun tahu kering, semuanya dapat dipadukan dengan lelai ciao untuk menjadi hidangan yang cocok dimakan bersama segelas arak. Di pagi hari, Tang Aichun yang berusia 60 tahun sudah mengunjungi pasar Tongmen di kota. Setelah berjalan cukup lama, dia belum juga mendapatkan cabai yang memuaskan. Sampai akhirnya dia tertarik oleh aroma pedas yang menyengat. Coba lihat cabai ini. Ayo, silakan pilih saja. Berapa harga cabai hijau ini? 1,5 yuan per setengah kilonya. Asalnya dari mana ini? Cabainya asli dari desa Baibao. Sekarang cabainya harus dipetik dulu. Ayo, kita kerjakan bersama-sama. Setelah mendapatkan cabai hijau khas Paipao yang diinginkannya, Tang Aichun langsung mengolahnya. Dia memiliki sepasang tangan yang sangat amat terampil. Dengan kedua tangannya, ia telah berhasil mendapatkan penghargaan. Hari ini, cabai ini akan diolah menjadi sesuatu yang berbeda dari yang lain dengan kedua tangan terampilnya. Metode pengawetan cabai dengan memasukkan ke dalam tempayan sangat populer di kalangan masyarakat Cuanzo. Meskipun berada di luar kota, masyarakat Cuanzo tidak akan lupa membawa tempayan-tempayan ini. Mau dibawa ke Naning? Iya, betul sekali. Ini mau dibawa ke Naning. Karena anak perempuan saya tinggalnya di sana. Setengah kilogram cabai dengan 100 gram garam. Garam yang sudah dilarutkan dengan air dituang ke dalam tempayan bersama dengan cabai. Di tengah proses pengawetan, campuran ini harus dijauhkan dari minyak supaya tidak busuk dan berubah menjadi putih sehingga bisa tahan lama. Proses fermentasi berlangsung dan mempertemukan garam dengan bakteri asam laktat. Ini adalah kunci utama dalam proses pengawetan ini. Masyarakat Cuanjo akan kehilangan nafsu makannya bila tidak menemukan tempayan berisi acar cabai ini di meja makan. Acar cabai sangat cocok dengan berbagai jenis makanan. Cita rasa asam dan pedas ini mampu melepas kerinduan masyarakat Cuanjo terhadap kampung halamannya. Makananmu bisa enak berkat campuran acar cabai buatanku. Jadi mau diawetkan dulu? Iya, diawetkan 1 bulan saja. Tempayan acar milik Tang Aichun masih belum bisa dibuka. Tetapi di rumah Jiang Fucai yang berada di kota Wengqiao yang berjarak 40 km dari sana, tempayan acar sudah mengeluarkan bau asam yang menyengat. Air asam dan acar cabai yang ada dalam tempayan itu adalah bahan yang dibutuhkan untuk membuat bebek cusueya. Yang kami pentingkan adalah air asam ini. Orang dari tempat lain tidak ada yang bisa membuatnya. Hanya orang Cuanjo saja yang bisa. Sebagai pewaris dari pembuat hidangan bebek cusueya ini, Jiang Fucai memiliki keahlian warisan keluarga dan sudah mulai memasak pada usia 16 tahun. Dia bukan hanya belajar memasak, tapi juga membuka restorannya sendiri. Dia telah melakukan perjalanan ke banyak tempat. Dimanapun dia berada, rasa bebeknya tidak terlupakan.
Bebek Chusweya, hidangan kebanggaan Chuanzhou dan bisa dikatakan telah diturunkan selama ribuan Mari, tahun. sekarang waktunya Ayo, kita makan. makan bebek. Makan yang banyak Iya. ya. Dan untuk kesehatan kita, Ya, bersulang. kita bersulang. Di dapur Jiang Fucai, bebek yang dipakai harus yang berjenis bebek Guangqiao. Bebek lokal ini berukuran lebih kecil dengan daging yang keras, sedikit lemak, dan memiliki rasa amis yang sangat ringan. Darah bebek adalah yang terpenting. Darah bebek ini harus diaduk bersama air asam agar tidak menggumpal dan bau amisnya akan hilang. Air asam akan memberikan sentuhan rasa yang menakjubkan pada hidangan ini. Hei, kalian sedang apa? Oh iya, kami memotong bebek. Wah, bebek lagi ya? Hei, kami masak banyak. Nanti kita makan sama-sama ya. Pertama-tama, samcan babi ditumis hingga mengeluarkan minyak. Setelah itu ditambah dengan jahe dan kacang kedelai fermentasi untuk mengurangi rasa amis dan menambah aroma. Kemudian daging bebek dimasukkan dan ditumis selama setidaknya 1 jam dengan api kecil. Saat permukaannya tampak sedikit kecoklatan dan mulai mengeluarkan minyak, acar cabai dan sayur pare dimasukkan. Sebelum disajikan, darah bebek yang telah bergabung dengan air asam dimasukkan ke dalam wajan. Suhu sangatlah penting. Wajan harus dipisahkan dari api agar suhunya menurun, dan pada saat itulah darah bebek tidak akan menggumpal oleh panas. Saat semua bebek sudah diselimuti saus, barulah ditumis kembali di atas api. Perpaduan air asam, darah bebek, dan daging bebek akan mencapai cita rasa maksimal. Hiasan wijen akan membuat darah bebek asam terlihat lebih menakjubkan. Banyak orang tidak bisa membuat rasa seperti ini, walaupun dengan bahan yang sama. Di balik warnanya yang gelap, daging bebek ini terasa sangat harum dan penuh cita rasa segar, pedas, asam, dan asin yang pas. Dia membalikkan kursi dan keempat kaki kursi menghadap ke atas dan meletakkan kuali besar di atasnya. Cara penyajian yang luar biasa ini semakin menonjolkan cita rasa bebek Chusweya ini. Hei, ayo tambah. Makan bersama memang nikmat sekali ya. Orang zaman sekarang tidak mau belajar memasak dan tidak berminat menjalankan bisnis kuliner. Karena sangat susah dan melelahkan. Untungnya putra Jiang Fucai tidak takut lelah dan mewarisi tekad ayahnya. Kesuksesan masih jauh, tapi cita rasa bebek ini tidak akan pernah hilang. Demi suatu jenis cita rasa lain, Tang Wen Kuang dan Xiao Pilin sudah berusaha dengan keras. Hati mereka sedikit cemas. Jika hujan tidak kunjung turun, maka akan ada lebih dari 13 hektar jahe muda yang akan gagal panen. Kota Sitang yang berjarak 25 km jauhnya dari kota Chuanzhou memiliki iklim yang hangat dari 4 musim yang berbeda. Jahe muda yang dihasilkan kota ini berukuran besar. Orang-orang sering menyebutnya jahe 5 jari. Rasanya sedikit pedas, renyah, dan kaya akan air. Kualitasnya jauh lebih baik dari jahe muda pada biasanya. Kota kami sudah menanam jahe selama ratusan tahun. Bahkan sejak zaman dahulu sudah menjadi daerah produksi jahe. Seperti inilah kami. Jahe muda berkualitas tinggi ini adalah rasa musim panas kesukaan orang Chuanzhou.
Jahe yang telah ditumbuk hingga hancur dan dipadukan dengan air asam akan langsung mengeluarkan aroma asam yang membuat orang-orang meneteskan air liurnya. Koki lokal bahkan memiliki teknik yang lebih istimewa lagi, yaitu hidangan usus tumis jahe muda. Rasa pedas dan aroma jahe akan menutup bau amis dari usus, membuat hidangan ini menjadi renyah dan menyegarkan. Tan Wen Kuan yang berusia 99 tahun berasal dari desa Ma Anling dan keluarga Xiao Pilin yang seumuran dengannya dari desa Kuansi. Mereka mewakili desanya masing-masing, bekerja sama dengan 39 petani lain. Mereka berharap dengan mengumpulkan dukungan banyak petani, mereka bisa membuka bisnis mereka di pasaran. Setelah dipikirkan matang-matang, akhirnya kami memutuskan untuk membeli semua lahan ini dan menanamnya dengan jahe. Demi menghasilkan uang, kita harus percaya diri. Menurut pengalaman tahun-tahun sebelumnya, pada pertengahan bulan 7 kalender penanggalan Tiongkok, sebatang pohon bisa menghasilkan jahe sebanyak setengah kilogram. Bahkan saat panen pada bulan 8 kalender penanggalan Tiongkok, beratnya bisa mencapai 1 kilogram. Namun, tahun ini curah hujan berkurang. Hujan tidak kunjung turun selama 1 bulan penuh. Bulan depan sudah memasuki pertengahan musim gugur, tapi jahe muda yang tumbuh hanya sebanyak 300-350 gram. Pertumbuhan yang terhambat membuat semua petani cemas. Walau demikian, mereka belum menyerah. Cuaca terlalu terik dan basah juga tidak baik. Kalau bulan depan hujan terus, maka akan membuat jahenya menjadi rusak. Dibandingkan dengan jahe biasa yang ditanam di ladang, pertumbuhan jahe di gunung lebih lambat. Namun, waktu yang terbuang sepadan dengan hasil panen jahe sitang dengan aroma yang lebih wangi dari jenis jahe lainnya. Pasar Tongmen selalu dipenuhi dengan penjual jahe. Tan Wen Kuan dan Xiao Pilin sangat khawatir. Mereka tidak punya pilihan lain selain berdoa meminta keberuntungan melalui ritual kuno. Akhirnya, hujan penuh berkabut turun. Mereka tidak mau berteduh. Sebaliknya, justru berharap agar hujan turun lebih sering. Angin kencang dan hujan lebat tidak hanya membasahi dan menutrisi tanah ini, namun juga membangkitkan harapan mereka untuk mendapatkan panen yang melimpah. Jahe muda terus tumbuh dan berubah menjadi jahe tua yang lebih pedas. Membuat teh jahe adalah cara masyarakat Chuanzhou mengolah jahe tua. Di pusat kota, tepatnya di Jalan Wingchun, Wu Yehua sedang menumbuk biji evodia dengan jahe tua. Ini adalah perpaduan yang bagus untuk meredakan flu. Tambahan daun teh dan jamur shiitake memberikan aroma wangi yang lembut pada semangkuk teh yang pedas ini. Metode pembuatan teh jahe ini mirip dengan teh kamelia, namun proses pembuatannya jauh lebih sederhana. Teh ini biasanya diminum bersama aneka kue. Jika diminum saat panas, teh ini bisa menetralkan rasa manis yang berlebihan dan membantu kita untuk tidur nyenyak. Toko teh milik Wu Yehua ini telah beroperasi selama 9 tahun. Ada banyak juga toko teh seperti ini di Chuanzhou. Mereka menyediakan berbagai jenis camilan malam, kebahagiaan, dan kesederhanaan di sepanjang musim gugur.
Ada satu jenis teh lain lagi, yaitu jenis teh kesukaan Chiang Tiewe. Dia tampak seperti seorang guru seni bela diri yang ahli dan melakukan yang terbaik untuk keguruannya sendiri. Chiang Tiewe adalah pewaris teh Cinhua generasi kelima. Dia adalah menjaga reputasi kampung teh Cinhua. Pada bulan Agustus, tanaman Cinhua sudah matang. Di antara rerumputan hijau daerah Kuangpingtong, kota Lianghe, terlihat bunga Cinhua yang berwarna kuning keemasan. Chiang Tiewe memetik bunga Cinhua dengan menggunakan gunting. Ada 300.000 hektar pohon Cinhua di kota Quanzhou. Tanah yang diperkaya kandungan selenium serta penanaman ekologis tanpa pupuk kimia dan pestisida membuat Cinhua khas Quanzhou sangat unik. Kandungan zat rutin pada Cinhua sangatlah tinggi, bahkan mencapai 5 hingga 7 kali lipat. Zat rutin memiliki efek pencegahan pada penyakit jantung dan penyakit stroke yang sangat baik. Orang Quanzhou biasanya membuat Cinhua menjadi teh. Setelah dipilah, dimasak, dan dikeringkan, bunga Cinhua akan masuk pada proses yang penting, yaitu sangrai. Karena itulah Chiang Tiewe telah berlatih teknik pukulan besi. Di suhu 95 derajat Celcius, kedua tangannya mengaduk bunga Cinhua seperti spatula. Kuali sangatlah panas, tetapi Chiang Tiewe tetaplah tenang. Proses sangrai menggunakan tangan yang berlangsung selama 20 menit inilah yang membuat waktu penyimpanan bunga Cinhua menjadi panjang. Teh yang diseduh dengan air mendidih penuh kehangatan dengan warna kuning keemasan. Sebelum dicicipi, akan ada aroma wangi yang sangat mengagumkan. Hanya dengan satu tegukan saja, aroma segarnya akan meninggalkan jejak yang lama di hidung. Chiang Tiewe sering membuatkan teh ini untuk berbagi kesegaran dengan kerabat-kerabatnya. Ketika kerabatnya bubar, Chiang Tiewe malah sering merasakan kesepian. Dia sangat terbiasa membuat teh sendiri, tapi dia tidak berniat merahasiakan keahliannya. Chiang Tiewe bahkan sangat berharap agar keahliannya dapat diteruskan dari generasi ke generasi. Tanah Quanzhou memproduksi banyak beras, mengasinkan banyak acar cabai, melahirkan bunga Cinhua. Namun ini semua hanyalah sebagian dari Quanzhou. Quanzhou adalah tempat produksi jeruk wogan paling utara di Guangxi. Sebelum musim gugur tiba, terik matahari di musim panas menyinari buah muda hijau yang baru saja tumbuh. Tak butuh waktu lama, mereka akan tumbuh menjadi buah matang yang disajikan di atas meja makan. Namun, ada makanan yang selalu disajikan dalam perjamuan makan sepanjang tahun. Dalam dapur Hotel Sichang, koki eksekutif Lu Yuliang yang berusia 40 tahun sedang sangat sibuk. Lusa tepatnya di hari ke-8 bulan 7 penanggalan Tiongkok adalah hari penuh berkah. Sepasang pengantin baru akan mengadakan pesta pernikahan di hotelnya.
Meski sudah memiliki pengalaman yang melimpah di dunia kuliner, pesanan sebanyak 70 meja tetap saja merupakan misi yang harus diselesaikan dengan baik. Di Chuanzhou, ada satu jenis hidangan yang harus disiapkan lebih awal pada jamuan makan. Kalau tidak ada kaki babi, jamuan makan tidak akan lengkap. Kaki babi adalah daging bagian paha babi. Hidangan kaki babi khas masyarakat Chuanzhou dibuat dengan teknik memasak yang khas. Waktu kukus diperlukan hanya 20 menit. Sedangkan untuk menggoreng dibutuhkan waktu 1 jam. Proses penggorengan dapat membuat kaki babi yang dikukus kehilangan kadar air dan berat awalnya. Setelah permukaannya berubah menjadi kuning kemasan, kaki babi tidak akan terasa berminyak dan juga lebih mudah disimpan. Pada hari perjamuan, kaki babi direndam dengan saus minyak cabai dan direbus selama 1 jam dengan api kecil. Kaki babi yang renyah akan berubah menjadi lembut. Asam lemak dan asam amino di antara daging dan lemaknya akan terurai dan menyatu menjadi zat yang menambah kenikmatan rasa kaki babi. Hidangan ini berwarna kuning kecoklatan yang mengkilat dengan rasa yang sangat lezat. Tambahan bunga daylili kuning akan membuat hidangan ini terlihat lezat, serta mengurangi rasa berminyak yang berlebihan dari masakan ini. Minyak cabai berwarna merah yang memiliki makna kesuksesan dan kemakmuran. Hidangan kaki babi ini mengandung makna kebersamaan dan persatuan. Kaki babi Chuanzhou selalu dikaitkan dengan tahun baru maupun perayaan hari baik lainnya. Kelembutan dan kekayaan rasa dari hidangan ini membuat orang-orang tidak bisa berhenti menggerakkan sumpitnya. Lu Yuliang cukup puas dengan perjamuan ini. Suasana bahagia mengelilingi seluruh meja makan. Masyarakat Chuanzhou sedang menikmati kesenangan dan saling bercanda tawa sambil menikmati hidangan asam pedas ini. Di pagi hari, Jiang Ximao sudah memanggang 2 buah kue beras ketan putih. Sedangkan Wen Tianqiao menyiapkan semangkuk teh jahe. Setelah selesai sarapan, mereka akan memulai pekerjaannya. Bebek Jusweya buatan Chiang Fucai telah dibungkus dengan kemasan yang bagus. Bebek yang penuh dengan cita rasa kampung halaman ini akan dicicipi oleh lebih banyak orang. Tang Aichun membuka kelas khusus untuk orang tua. Dia tidak pernah membutuhkan sket gambar untuk membuat kerajinan menggunting kertasnya. Hanya dengan mengandalkan gunting saja, dia sudah bisa membuat beraneka ragam bentuk. Hari ini dia akan menunjukkan hasil karya terbarunya kepada murid. Dalam dunia yang sangat memperhatikan kecepatan dan efektivitas ini, masyarakat Chuanzhou tetap mengejar hidup yang mengasihkan khas mereka sendiri. Dalam meja makan ini, kita seperti bisa melihat kehidupan yang beraneka ragam. Di antaranya, ada keberanian yang membara, ada juga kenyamanan yang melegakan. Di saat dunia membuat orang-orang kehilangan arah, mereka justru tetap merasa santai dan teguh pada pendiriannya. Di saat orang lain mempercepat langkah kakinya, mereka tetap berada di dunianya sendiri, hidup dengan bebas dan bahagia.